Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan pimpin doa di depan. Duduk siap. Doa di dalam dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Terima kasih ketua kelas. Anak-anak, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Bisa. Apakah ada keterangan sudah ditaruh? Oh, sakit. Baik teman-teman, semoga Nabisa cepat sehat dan bisa kembali ke sekolah, kembali belajar bersama kalian. Anak-anak, lihat dulu bangkunya sebelum kita memulai kegiatan. Sudah lurus atau belum? Kalau yang belum lurus silahkan diluruskan supaya kalian belajar lebih nyaman dan lebih enak. Oke, sudah lurus? Baik. Nah, selanjutnya untuk menambah kesiapan kita dalam belajar, anak-anak masih ingat yel-yel kita tidak? Kaki dua kali, tangan dua kali. Ingat nggak? Oke, kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Anak-anak, Pak Guru hari ini akan membawakan pelajaran materi baru, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Pak Guru akan memulai kegiatan pembelajaran ini dengan menampilkan slide yang akan Pak Guru tampilkan di depan. Sebelumnya, Pak Guru ingin memberikan pertanyaan pemantik kepada kalian. Yang pertama, tentunya selama ini kalian sudah familiar dengan handphone. Semua Pak Guru lihat di rumah sudah bermain handphone dan rata-rata banyak menggunakan handphone. Apakah kalian tahu selain digunakan untuk menonton YouTube, untuk melihat-lihat Instagram, Facebook dan sebagainya, apakah handphone bisa digunakan untuk belajar atau tidak? Bisa digunakan untuk belajar. Bisa digunakan untuk membantu kalian mengerjakan PR tidak? Oke, good. Ada yang tahu tidak bagaimana caranya kita menggunakan Google Maps misalkan? Tahu Google Maps? Tahu. Bagaimana caranya kalian bisa? Caranya yaitu memasukkan tempat tujuan kita. Kalau kita mau pergi ke sekolah misalkan, dari rumah kita masukkan alamat tujuan kita, yaitu SDN Gedung 03 Pagi. Secara otomatis nanti Google Maps akan mencarikan jalur yang tercepat dan terdekat dari rumah kita ke sekolah. Nah, anak-anak, itu adalah satu bagian atau beberapa contoh tentang kecerdasan artifisial. Tetapi pada hari ini kita akan mempelajari dasarnya dulu. Bagaimana handphone atau perangkat elektronik, smartphone, komputer dan lain sebagainya bisa mengerjakan tugas-tugas yang kalian berikan seperti itu. Nah, dasarnya adalah dengan cara komputasional. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya berpikir secara komputasional. Nah, komputasional itu apa dan bagaimana dan kapan harus kita lakukan? Nanti akan tersaji di layar di depan kalian.
Baik, kita masuk. Oke. Nah, KKA, berpikir komputasional. Anak-anak, apa sih berpikir komputasional itu? Nah, pengertiannya ada di slide selanjutnya. Kita lihat. Nah, berpikir komputasional adalah proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana. Jadi kalau kalian punya masalah yang rumit, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Selanjutnya, mengidentifikasi tren, merumuskan rencana, dan menilai. Nah, jadi kamu mengidentifikasi dulu masalah saya itu apa sih? Masalah saya misalkan PH matematika saya kok nilainya kurang bagus ya, masih remedial. Itu kalian baru sudah mengidentifikasi masalah. Lalu kamu merubah menjadi lebih sederhana. Kalau saya mendapatkan nilai yang kurang baik atau masih remedial, berarti saya harus diperbaiki cara belajarnya, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kalian sudah menguraikan masalah yang rumit menjadi sederhana. Jadi untuk mendapatkan nilai matematika yang bagus, caranya tinggal kalian kerjakan tugas-tugas yang baru diberikan, kalian ulangi lagi di rumah. Sudah selesai, uraiannya sudah selesai. Jadi belajar di sekolah sudah, belajar di rumah sudah. Ya. Nah, nanti kita coba lagi untuk PH selanjutnya. Kalau dengan cara belajar di sekolah dan di rumah sudah kalian lakukan, tentunya kalian bisa mendapatkan nilai yang kalian harapkan. Nah, itu namanya berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi cara yang lain, kasus yang lain. Misalkan di kelas 6A ini ingin mengadakan outing kelas. Tahu outing kelas? Belajar bersama di luar kelas, di luar sekolah, biasanya ke museum. Nah, acara outing kelas 6A ini kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Caranya bagaimana? Yang pertama, misalkan tentukan rutenya. Nah, ini kita mau outing kelas kemana nih? Apakah ke museum nasional? Apakah ke monumen nasional? Apakah ke Satria Mandala, apakah ke Lubang Buaya, apakah ke Taman Mini, dan lain sebagainya. Kalau tujuannya sudah kita tentukan, kita berpikir lagi apa yang kita kerjakan di sana. Apakah di sana kita melihat-lihat saja? Apakah di sana kita mengerjakan LKPD? Apakah di sana kita mendengarkan tour guide-nya menjelaskan tentang museum dan sebagainya, ataukah di sana kita hanya ngobrol aja? Wah, tentunya sayang ya kalau sudah outing kelas kita ngobrol. Oh, ternyata dipilih mengerjakan, mendengarkan tour guide dan mengerjakan LKPD. Jadi dua itu yang kita lakukan di sana. Oke, rute sudah, tujuannya sudah. Yang selanjutnya, kita kira-kira outingnya pukul berapa sampai pukul berapa? Kita tentukan nih, berangkat dari sekolah pukul 7 pagi, 7.00 siap berangkat. Sampai tujuan, kira-kira kalau ke Taman Mini 1 jam atau 60 menit. Nah, berarti sampai sana pukul 8.00. Lalu langsung ke Museum Iptek. Pukul 9 sampai di Museum Iptek, registrasi masuk. Lalu mendengarkan tour guide dan lain sebagainya sampai pukul 11.30. Pukul 11.30 sampai pukul 13.00 istirahat, makan siang dan sholat atau isoma.
Nah, setelah itu pukul 13.30 sampai pukul 15.00 berkeliling taman mini dengan menaiki kereta taman mini misalkan. Pukul 15.00 kita pulang atau kembali ke sekolah untuk mengakhiri kegiatan outing kelas. Nah, runtutan yang tadi Pak Guru sampaikan itu namanya berpikir secara komputasional. Jadi kita berpikirnya untuk menyelesaikan permasalahan outing kelas. Coba misalkan kita tidak berpikir secara komputasional. Kelas 6 outing kelas. Tujuan taman mini. Lalu sampai di sana nggak ada kegiatan yang tadi Pak Guru sebutkan. Berangkat pukul 7 sampai di taman mini pukul 8. Karena nggak ada kegiatan, ada yang lari ke taman boneka, ada yang lari ke Anjungan Jawa Tengah, ada yang lari ke Anjungan Papua. Wah, beda-beda. Tidak ada ilmu yang didapatkan karena tujuannya tidak jelas. Tapi kalau kita berpikir secara komputasional, kita runutkan, rincikan secara satu persatu, maka tujuan kita akan menjadi jelas. Nah, itu contohnya. Sekarang Pak Guru akan sajikan contoh-contohnya. Untuk itu, mohon Pak Guru minta kalian duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kelompok 1, 2, 3, dan 4 berdiskusi boleh. Ini akan Pak Guru sajikan di depan. Bagaimana cara menyelesaikan secara komputasional. Baik anak-anak, LKPD-nya sudah Pak Guru bagikan. Kita mulai kerjakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sesuai dengan LKPD yang sudah diberikan masing-masing kelompok. Ya, nanti setelah kalian mengerjakan, diskusi dengan teman satu kelompoknya. Perwakilan kelompok nanti akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi berpikir secara komputasional. Pak Guru berikan waktu untuk diskusi secara kelompok 15 menit. Dimulai dari sekarang.
Baik, Bapak. Ya, baik, anak-anak sudah selesai diskusi kelompoknya? Oke, sekarang kita akan melakukan kegiatan presentasi. Presentasi kita akan dimulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Jawaban saya dari kelompok teman saya dengan memberikan sebuah langkah demi langkah itu seperti ambur roti atau olesnya mulai tambahkan buah dan bumbu dengan roti. Oke, anak-anak jadi memberikan instruksi membuat roti lapis pada robot sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok 1. Yang pertama apa kelompok 1? Ambil roti, terus oleskan selai sesuai dengan kesukaan kalian. Lalu tambahkan buah sesuai dengan selera. Nah, nanti robot tersebut akan memprosesnya. Contohnya apa? Contohnya alat pemanggang roti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik, selanjutnya kelompok 2. Bukan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 2. Ya, ini Anda. Apa yang akan Anda ambil jika Anda ingin mengembangkan program yang memberikan mahasiswa dari A hingga Z? Oke, silakan dibacakan. Daftar nama dimasukkan,
namanya berurut nggak? Dari A dulu, B, C, D dan selanjutnya. Pasti berurut karena diurutkan. Oke, begitu ya kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari informasi apa yang harus disederhanakan saat membuat pemesanan makanan. Oke. Kita dapat lebih mudah berkonsentrasi pada informasi penting seperti menu dan harga saat kita menggunakan aplikasi. Oke, berarti kelompok 3 kalau ingin memesan makanan melalui GoFood atau GrabFood dan lain sebagainya, menu dulu yang utama ya. Nah, jadi kita harus menentukan menu dulu. Apakah hari ini mau makan nasi goreng atau nasi uduk atau nasi kebuli dan lain sebagainya. Lalu setelah menu yang paling penting adalah harga, ya kan? Harganya kita tentukan dulu. Apakah mau harganya yang agak mahal atau di tengah-tengah atau agak lebih murah. Nah, itu biasanya sudah kalian lakukan menggunakan aplikasi pemesanan makanan secara instan. Ada GoFood, GrabFood dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir yang akan menjelaskan hasil diskusinya. Untuk kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban kami. Untuk soalnya, soal 4, inventaris yang tidak teratur merupakan salah satu suatu. Bagaimana Anda dapat membagi masalah ini menjadi bagian-bagian yang berbeda dikelola? Untuk jawaban soal 4, dengan membagi masalah yang rumit menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai di komposisi membantu. Oh, berarti mengubah masalah-masalah menjadi lebih sederhana. Nah, soal dari diskusi dari kelompok 4 ini sangat berpikir secara komputasional. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, baik anak-anak, kalian sudah presentasi semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Anak-anak, untuk lebih semangat kita coba tepuk semangat dulu ya untuk membagikan semangat kalian. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, Pak Guru mempunyai kuis yang nanti akan Pak Guru berikan ini untuk semuanya. Siapa yang bisa menjawab boleh maju ke depan. Nah, sebelum menjawab kalian harus berpikir secara komputasional dulu. Saksikan soal yang Pak Guru sajikan di depan kalian. Nah, Pak Guru beri waktu berpikir selama 5 menit. Silakan kalian berpikir dulu.
Oke, anak-anak siapa yang mau mencoba untuk menunjukkan jalan keluar atau rute? Oke, silakan aja. Ya, lanjut aja. Oke, yang kedua, ada yang mau mencoba lagi? Oke, silakan Aura. Ya, 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 iya. Ada yang mau mencoba lagi? Oke, Karin, silakan. Oke, Karin, ya. Oke. Oke, good. Nah, anak-anak, dengan kuis yang baru ditampilkan di depan, berarti 3 teman kalian yang sudah mencoba itu sudah berpikir secara komputasional. Setelah diamati permasalahannya, dipikirkan cara penyelesaiannya, sehingga menemukan rute keluar yang paling efektif. Kira-kira ada berapa rute keluar tadi tuh? Ada berapa rute? Ada 1 rute keluar, tapi tadi dari jalan masuknya ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Nah, aplikasi Google Maps atau peta, dia menggunakan cara berpikir komputasional yang paling efektif. Jadi dia bisa menggunakan atau mencari jalan yang cepat, mencari jalan yang tidak macet, dan mencari jalan yang lebar. Jadi ada pilihan berkendaranya. Apakah kalian menggunakan sepeda motor, ataupun mobil. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke refleksi kesimpulan pelajaran pada hari ini. Kita akan refleksi apa yang kalian rasakan setelah belajar berpikir secara komputasional. Apakah kalian senang? Apakah membuat kalian lebih mudah untuk menyelesaikan masalah? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Nah, Pak Guru sudah membuat kesimpulan di depan. Nah, anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih Pak kita harus berpikir secara komputasional? Mengapa kita harus menyederhanakan permasalahan yang ada untuk diselesaikan? Nah, Pak Guru sudah menyimpulkan kegiatan materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian dituntut untuk menguasai keterampilan di masa depan. Karena kalian nanti akan menjadi penerus bangsa, generasi muda penerus bangsa. Nah, tentunya kalian harus mempunyai keterampilan. Keterampilan di masa depan adalah kemampuan yang paling dibutuhkan. Itu berpikir secara komputasional, menyelesaikan masalah dengan step-step yang sudah dipikirkan. Jadi permasalahannya pasti akan selesai dengan baik. Semua masalah bisa selesai, tapi dengan berpikir secara komputasional, permasalahan tersebut harus selesai dengan baik. Yang kedua, dunia semakin digital. Anak-anak sekarang, kalau kamu lihat di sekitar rumah kalian, baik tetangganya, temannya, sebelah rumah kalian, ataupun dimanapun, setiap rumah memiliki handphone. Setiap orang memiliki handphone. Jadi
semua ada di genggaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dan Ibu guru, untuk Oke, tadi ada pemberitahuan bagi tempat makan MBG yang belum diserahkan ke aula sudah diserahkan. Kelas kita sudah semua ya, tempat makan sudah kita serahkan. Baik, kita lanjut lagi. Anak-anak di zaman serba digital, semua orang memiliki handphone. Jadi, semua informasi berada di genggaman tangan. Itu terbukti dari apa? Terbukti dari kalian bisa mengakses informasi secara real time. Informasi yang terjadi di belahan dunia yang lain bisa langsung berada di genggaman tangan kalian, sehingga kalian mendapatkan informasi secara tepat waktu dan terpercaya. Nah, maka dari itu kecanggihan teknologi yang sudah kita dapatkan harus kita gunakan secara baik. Jangan sampai kita gunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Kita megang handphone, kita gunakan untuk belajar, membantu mengerjakan PR, mencari informasi dengan baik dan benar. Kalau untuk hiburan boleh-boleh saja, tetapi mohon diatur waktunya. Kalian bermain game misalkan dibatasi 30 menit setiap hari. Kalau lebih dari itu, kalian matikan handphonenya dulu. Karena aktivitas yang paling baik adalah aktivitas yang kalian lakukan dengan aktivitas fisik. Kalau main handphone, kalian duduk, kalian tiduran dan lain sebagainya, membuat badan kalian tidak bergerak. Baik anak-anak, Pak Guru pesankan sekali lagi, gunakan handphone dengan baik dan benar. Berpikir secara komputasional membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari dengan secara rinci, dengan langkah-langkah yang tepat, sehingga masalah yang kita hadapi bisa selesai dengan baik dan benar. Itu untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Kita sudah memasuki pada era robotik, digital, serta kecerdasan artifisial, sehingga semua aplikasi yang ada bisa membantu kita, bisa menolong kita, bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik penjelasan Pak Guru pada materi pembelajaran hari ini. Silakan kalian rapihkan tasnya dan bersiap-siap untuk doa penutup. Oke, dirapikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Baik, untuk doa penutup, silakan Ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Siap. Jangan dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Pak Guru ingin memberi pesan kepada kalian sebelum kalian pulang sekolah. Yang pertama, jangan lupa besok hari Rabu kalian menggunakan seragam olahraga karena besok kita ada kegiatan senam bersama.
salah satu hal penting dalam kegiatan senam bersama adalah kegiatan senam tersebut harus diikuti oleh semua siswa kelas 4, 5, dan 6. Untuk itu, Pak Guru mohon kalian semua sudah menggunakan seragam olahraga dari rumah. Yang kedua, jangan lupa tugas bahasa Indonesia, kesenian budaya Nusantara. Ada beberapa kelompok yang harus diperbaiki. Nah, nanti kita perbaiki di hari Kamis. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Apabila ada yang belum dijemput, silakan tunggu di area sekolah, jangan keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.